Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita sahabatku, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini hari Jumat 21 April 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali sahabatku dari Injil Yohanes. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda, renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku. Dalam firman Tuhan tadi, bahwa orang banyak berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkannya, sebab mereka lapar akan sabda kehidupan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, akan tetapi Yesus juga ingin memberi mereka makanan jasmani dan memerintahkan kepada para murid untuk mencari makanan sahabatku. Nah, tentu mereka bingung karena tidak ada makanan untuk orang sebanyak itu sahabatku yang terkasih. Namun setelah mengucap syukur kepada Bapaknya, Yesus membuat mukjizat penggandaan roti dan ikan sehingga mereka semua dikenyangkan dengan mukjizat itu sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, apa yang diperbuat Yesus ini mengingatkan akan Allah yang memberikan makanan kepada Israel ketika mengembara di padang gurun saat itu sahabatku. Sahabatku yang terkasih, Yesus membuat mukjizat yang hanya Allah sendiri yang mampu melakukannya. Sahabatku, Dia adalah roti sejati dari sorga yang dapat memuaskan rasa lapar yang mendalam, baik secara material
maupun secara spiritual, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, memberi makan 5.000 orang lebih memperlihatkan kemurahan hati dan kebaikan Allah yang sangat luar biasa kepada kita, sahabatku. Ketika Allah memberi, Dia memberi secara melimpah. Dia memberi lebih daripada apa yang kita butuhkan, sehingga kita memiliki sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang lain, sahabatku. Terutama mereka yang berkekurangan dan sangat-sangat membutuhkan, sahabatku. Allah mengambil sedikit dari yang kita miliki tetapi kemudian melipat gandakannya, sahabatku, untuk kebaikan orang lain. Lantas menjadi pertanyaan sebagai bahan refleksi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada pemberian Allah kepada kita dan kemudian berbagi secara tulus kepada mereka yang membutuhkan, sahabatku? Jawabannya ada di dalam hati, sahabat yang terkasih semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku, kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sadarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas kemurahan hati-Mu dan sungguh mampukanlah kami semua berbagi dengan orang lain. Pakailah kami semua ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.